Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dan berjumpa kembali di media pembelajaran khusus untuk anak SD kelas 6 dimanapun kalian berada. Baik Yanda Bunda, kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol dan kesehatan. Dan kali ini kita di pembelajaran 3, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Tema 2 halaman 17 sampai dengan 25 di buku sumbernya adalah dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, kita mulai. Selamat melaksanakan belajar dari rumah. Diawali dengan sebuah prolog bahwa hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Nah, rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang manfaat dari hidup rukun dalam perbedaan. Kemudian selanjutnya di kolom ayat mengamati. Nah, ini adalah sebuah cerita tentang Udin. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Tanaman apa sajakah itu? Nah, kita bahas lebih lanjut. Ada di sini tanaman pohon bambu. Mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Nah, bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan yang dimaksud dengan hidrofit. Apa itu? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Nah, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, tumbuhan apa yang termasuk kelompok hidrofit? Ada kangkung ya, kemudian ada teratai dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan yang masuk kelompok higrofit. Kalau tadi hidrofit, kita kini higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri dari sebagian bagian ada akar, ada batang dan daun. Nah, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Di tumbuhan apa contohnya? Fakis ya. Kemudian ada tumbuhan yang masuk kelompok xeropit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering ini, tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Nah, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan juga akarnya panjang. Contohnya apa? Ada lidah buaya ya. Nah, dari bacaan tersebut kalian isi peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di sini sudah diberi contoh ya. Ada kangkung. Nah, kangkung menyesuaikan diri itu batangnya berongga, kemudian daunnya di atas air. Nah, ini salah satunya. Cari lagi yang lain ya. Ada bambu atau apa saja yang ada di tanaman di sekitar kalian ya. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian peta pikiran berikut cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya nangka ya, yang ada di sekitar kita memiliki getah yang banyak dan lengket. Nah, itu adalah salah satu cara melindungi dirinya ya. Lanjut yang lain, tanaman yang lain yang ada di sekitar kalian. Kemudian di kolom berikutnya ada sebuah bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan beberapa tokoh yang penting yang ada di dalamnya, yang ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Ada Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada Bapak Muhammad Hatta, terus selanjutnya ada Bapak Ahmad Subarjo, kemudian lagi ada Laksamana Tadasimaida, Soekarni, Bapak Soekarni, kemudian Bapak Soekarni juga lahir di Blitar, kemudian Ibu Fatmawati, dan ada Bapak Sayuti Melik ya, yang mengetik teks proklamasi yang dibikin oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari bacaan beliau tersebut kalian isi peta pikiran disebut yang telah diisi. Ada di sini ada petunjuk apa di atasnya, berarti kalian bikin pertanyaan yang ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Contohnya apa saja, isi bacaan di atas ya. Kemudian mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terus siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, atau siapa yang mengetik teks proklamasi dan lain sebagainya ya. Jadi pikir pertanyaannya dengan clue-clue yang sudah ada bagaimana, kapan, di mana, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.